begini Pak Jisman, itulah kenapa Nasdem berupaya sepenuhnya melalui proses penyederhanaan kembali partai-partai politik dengan meningkatkan electoral threshold, parliamentary electoral threshold ini. Nasdem mengusulkan 7%. Itu bukan hanya pemilu sekarang, Pak. 2019, 2014. Saya pikir usul itu juga sah-sah saja dan baik-baik saja gitu loh ya. Tetapi kita kalau melihat proses demokrasi di Indonesia mungkin terlalu cepat untuk kita usulkan untuk naik menjadi 7% lagi. Menurut hemat kami lebih bagus dipertahankan apa yang sudah ada yang 2019 kemarin. Kenapa harus dipertahankan? Karena dengan posisi 4% aja ya, itu hanya 9 partai yang lolos di parlemen. Nah, di sisi lain, sekarang ini kan juga partai-partai menengah ke bawah. Bagaimanapun juga kan kita harus menampung aspirasi mereka. Karena apa? Karena kalau parliamentary threshold itu terlalu tinggi, akan banyak suara rakyat yang terbuang, yang tidak terakomodir. Jadi partai-partai yang hanya mendapatkan suara 6% di bawah 7%, itu akan menjadi pertanyaan mau dikemanakan, bagaimana mengakomodirnya. Nah, jadi kalau kita agak sedikit moderat dengan angka yang sama dengan tahun 2019, kita memang menuju kepada memperkuat parlemen dengan tidak terlalu banyak, tetapi juga kita masih tetap mengakomodir partai-partai menengah, partai-partai yang kira-kira bisa masih yang memperoleh suara voter yang cukup banyak. Jadi saya pikir dengan parliamentary threshold sama dengan tahun 2014 itu menurut hemat saya saat ini itulah yang termasuk ideal. Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Nah, kita ini kan ada 270 juta rakyat Indonesia yang perlu untuk kita akomodir. Dan tentu kita tidak bisa akomodir semua melalui partai-partai politik, tetapi paling tidak kalau partai-partai menengah itu kita bisa akomodir di parlemen, itu juga membuat kualitas check and balance di parlemen akan lebih bagus. Ya kan? Nah, kalau 7% mungkin hanya sekitar 4 partai yang bisa lolos. 4%. Nah, kalau 4 partai yang lolos, kami aja kemarin ini kan hanya cuma 7%. Jadi berarti partai di bawah Partai Demokrat itu tidak akan lolos. Nah, berarti cuma ada 6 partai yang bisa masuk parlemen. Sementara partai-partai lain kan juga cukup banyak suaranya, apalagi kalau digabung dengan beberapa partai. Jadi saya pikir itu juga perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Kalau semakin kecil partai yang masuk di dalam parlemen, saya pikir memang itu kayak seperti Amerika kan cuma hanya 2 partai. Itu pun juga sebenarnya akan banyak menimbulkan persoalan karena ada yang merasa tidak terwakili di parlemen. Jadi lebih bagus kita moderat. Nah, moderat itu menurut hemat kami parliamentary threshold yang sudah diberlakukan di tahun 2019 itu sudah cukup moderat.